Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke? Dan ya mohon maaf sekali, kadang-kadang yang lebih banyak menarik diri kita kan adalah dunia yang di luar. Pengen jadi kayak dia, pengen itu, pengen seperti itu, dan seterusnya. Tapi kita kekurangan waktu untuk mengenal yang di dalam. Maka saya akan mudahkan, dia selalu bersama kita. Ini saya pakai gambar hati gitu ya. Hati di sini bukan hati dalam konteks hati fisik gitu. Bukan hati organ, bukan, tapi kolbu. Di mana konteksnya, di dalam hati yang terdalam, disitulah disebut Baitullah, yang disebut dengan yang namanya rumah Allah itu sendiri. Nah, yang menarik adalah, kalau dunia eksternal lebih kita sukai, lebih kita dominasi, lebih kita pentingkan, maka kita akan lupa untuk masuk ke dalam, gitu kira-kira. Maka, di dalam keseharian kita, kita perlu sekat antara dunia luar dan dunia dalam. Jadi nanti kita akan mengartikan apa sih sholat? Sholat artinya adalah masuk ke dalam dunia di dalam diri kita. Entering yourself, meniti ke dalam diri. Karena kenapa? Allah tidak pernah ada di luar dalam tanda petik, tetapi dia bersemayam di dalam, dia lebih dekat daripada urat leher kita. Istafti kolbak, balik lagi, mintalah petunjuk kepada hatimu, dan kolbun mukmin baitullah. Diulang-ulang itu supaya kita menyadari bahwa dia selalu bersama kita di mana saja kita berada. Clear ya? Jadi bahasa gampangnya apa itu sholat? Sholat adalah entering yourself, masuk ke dalam dirimu. Pertanyaan, gimana caranya saya mau masuk ke dalam diri? Kalau saya tidak menutup pintu dulu, yang justru malah menyibukkan diri kita adalah konteks yang dari luar. Karena sesuatu yang sibuk dari luar itu masuk melalui nomor satu adalah pendengaran. Kita dengar. Yang kedua adalah penglihatan. Kita lihat. Dan yang ketiga adalah pendengaran dan penglihatan menjadi sumber informasi yang masuk ke dalam yang namanya pikiran. Maka saya sebut ini adalah pikiran. Jadi 3P lah. Pendengaran, penglihatan, jadi pikiran. Maka orang yang pikirannya keluar, dia tidak akan bisa masuk ke dalam dirinya. Berarti, kalau saya mau masuk ke dalam diri saya harus membatasi pendengaran saya harus membatasi penglihatan saya harus membatasi pikiran saya. Kenapa? Supaya tiga-tiganya tidak mengarah keluar, tetapi masuk ke dalam diri kita sendiri. Clear ya? Oleh karena itu, kenapa ritual sholat nanti ada gerakan-gerakan yang berkaitan sama pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran kita? Kenapa ada Allahu Akbar? Nah gitu kira-kira. Karena nanti di situ akan ada perpindahan fokus dari pikiran menuju kepada fokus kepada hati kita. Karena pikiran itu adalah ego, hati nurani itu adalah petunjuk sejati. Allah itu adanya di dalam hati nurani kita. Maka kalau pikiran yang lebih dominan, ego yang akan lebih dominan. Maka kita perlu waktu untuk mengistirahatkan pikiran supaya hati kitanya yang dominan. Itulah fungsi dari sholat. Maka nanti output dari sholat itu bukan masalah gerakannya. Tetapi nanti kalimatnya atau katanya adalah khusyuk. Nanti kita akan ada sesi khusus untuk memahami apa makna khusyuk gitu. Tetapi sederhana, di tahapan ini yang terpenting adalah apa itu sholat? Sholat adalah masuk ke dalam dirimu untuk berjumpa dengan Allah yang ada di dalam diri kita. Karena dia tidak kemana-mana, dia beserta kita di mana saja kita berada. Itu poin pentingnya. Kita udah bahas tentang musuh manusia, namanya adalah setan. Setan itu ada di dalam pikiran. Maka pikiran itu maunya loncat ke depan, loncat ke belakang, loncat ke depan, loncat ke belakang. Yang dia sangat sulit banget untuk hadir utuh di sini saat ini. Makanya satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke dalam diri kita, untuk bisa masuk ke dalam kolbu kita, membuat pikiran tidak terlalu mendominasi. Berarti mengecilkan volume eksternal supaya volume internal kita terdengar lebih clear banget. Berarti kita masuk ke dalam konteks yang namanya kehusyuan. Di mana kehusyuan itu adalah, balik lagi poin pentingnya adalah bagaimana membuat pikiran kita tidak sibuk. Sehingga
Ketika pikiran kita tidak sibuk, kita mulai bisa mendengarkan suara hati nurani. Mohon maaf nih ya, hati nurani kita itu teriak setiap detik, tapi karena pikirannya lagi pengen punya ini, pikirannya lagi mencapai ini, menggapai ini, jeritannya tuh nggak kedengeran. Karena volume pikiran itu lebih kencang terdengar, keinginan lebih kencang terdengar daripada suara Tuhan dalam tanda petik di dalam hati kita. Maka nggak ada jalan lain untuk mendengarkan suara hati kecuali masuk. Itulah proses yang disebut dengan yang namanya menghening. Maka Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk di tempat hening. Kenapa ada ke Gua Hiro? Semua para nabi dan rasul mendapatkan petunjuk di tempat-tempat yang dalam tanda petik jauh dari keramaian. Kan nggak ada cerita gitu ya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di pasar, nggak ada. Kenapa? Karena di pasar pikirannya pasti lagi sibuk. Maka dia perlu ke Gua Hiro. Kenapa? Di dalam keheningan bisa mengheningkan pikiran. Ketika pikiran hening, volume nurani kita, volume hati kolbu kita itu akan terasa dan dalam tanda petik terdengar. Itulah fungsi sholat. Intinya, kalau mau pakai bahasa yang lebih sederhana, sholat itu adalah menjeda diri kita dari kesibukan dunia. That's it. Saya ulang ya. Sholat adalah menjeda kita dari kesibukan-kesibukan dunia. Kenapa? Karena kita perlu jeda untuk bisa mendengarkan suara hati. Karena kita perlu istirahat sejenak dari kesibukan untuk bisa mendengarkan. Konteksnya adalah kolbu kita sendiri, gitu kira-kira. Oke ya. Jadi yang terpenting dalam sholat itu adalah saya perlu jeda dulu nih dari kesibukan-kesibukan berpikir pekerjaan, mencari, menggapai, meraih. Saya perlu calm down dulu nih. Perlu relax dulu nih. Karena kenapa? Dengan relax saya akan terhubung dengan sang sejati di dalam diri kita. Itu poin pentingnya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan. Tetaplah bersama saya.